Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putri Nur Hasana, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga dengan program studi Manajemen Bisnis. Oke, kali ini ada satu topik yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, yakni tentang perdagangan. Lebih tepatnya adalah saling ketergantungan dan menguntungkan dalam perdagangan. Kenapa sih perdagangan ini bisa buat kita ketergantungan dan juga menguntungkan? Akan kita bahas di sini. Oke, sebelum ke inti topiknya, kita harus tahu dulu nih, pengertian dari perdagangan ini sendiri nih apa sebenarnya. Oke, perdagangan adalah suatu kegiatan tukar-menukar baik jasa maupun barang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan merupakan hasil suatu kesepakatan, bukan pemaksaan. Jadi perdagangan itu telah melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu gitu, sehingga terciptanya suatu interaksi. Nah, untuk contohnya nih, yang kita gunakan sekarang, yang kita miliki saat ini. Tadi pagi kita bangunkan oleh sebuah alarm dari negara luar, misalnya dari Korea atau negara yang menghasilkan barang elektronik lain. Kemudian saat melihat video ini menggunakan handphone atau laptop atau komputer yang merupakan impor dari negara lain. Kemudian busana yang kita gunakan, biasanya merek-merek yang terkenal itu berasal dari negara luar juga. Kita berlomba-lomba untuk memakai barang dari luar atau impor gitu. Nah, itu sebuah contoh adanya perdagangan atau lebih tepatnya interaksi pasar dalam jangka internasional gitu antara negara Indonesia dengan negara luar. Dan faktanya konsumen yang ada, pelanggan-pelanggan yang ada di Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk memiliki barang-barang yang bermerek dari luar negeri. Jadi itu menciptakan suatu perdagangan dan ketergantungan gitu dari adanya produk luar yang kita beli di sini gitu. Selanjutnya, pengaruh dari perdagangan dalam hidup seseorang ini apa? Yang pertama, kita bisa mandiri dengan adanya perdagangan. Jadi kita melakukan perdagangan sehingga bisa menciptakan suatu kemampuan tersendiri untuk menyusun strategi bagaimana agar dagangan kita itu bisa diminati dan berkembang gitu. Dan yang kedua, yakni adalah kita dapat spesialisasi dan perdagangan dengan orang lain yang mengarah ke arah saling ketergantungan dalam ekonomi. Jadi spesialisasi ini merupakan suatu pedoman bagi produsen apakah produk itu bisa didagangkan atau tidak. Kita ambil contoh seorang petani dengan seorang, lebih tepatnya petani kentang gitu, dengan seorang peternak sapi. Masing-masing dari mereka memiliki spesialisasi di bidangnya sendiri gitu. Misalnya kalau petani kentang memiliki spesialisasi dalam bidang produksi kentang itu seperti apa gitu. Mengembangkan kentang, dia lebih memiliki kemampuan dalam pengembangan kentang itu seperti apa. Kemudian kalau peternak sapi, dia memiliki bakat dalam mengembangkan bagaimana sapi ini supaya bisa tumbuh dengan baik, berkembang biak dengan baik sehingga bisa menciptakan suatu perdagangan, sapinya dibeli, kemudian mendapatkan keuntungan gitu dari penjualan sapi tersebut. Jadi mereka masing-masing memiliki spesialisasi dalam perdagangan itu sendiri. Oke, kalau berbicara tentang perdagangan, erat kaitannya dengan namanya ekonomi. Ekonomi ini juga erat kaitannya dengan finansial gitu, finansial baik finansial pribadi maupun yang untuk negara gitu. Jadi ekonomi ini merupakan suatu studi yang mempelajari bagaimana masyarakat memproduksi, menyalurkan atau mendistribusikan gitu produknya baik barang maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya sehingga kebutuhan dan keinginan para anggotanya itu terpenuhi. Nah, ekonomi ini juga merupakan suatu hal yang paling dominan bagaimana caranya menghindari supaya tidak terjadi kelangkaan dalam hal pemenuhan kebutuhan para konsumen. Karena teman-teman, kelangkaan itu bisa terjadi apabila ketersediaan barang tersebut lebih sedikit daripada keinginan ataupun kebutuhan para konsumen. Jadi ekonomi ini sangat berperan penting sekali bagaimana caranya agar itu tidak terjadi, agar kelangkaan itu tidak terjadi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu scarcity. Dan selanjutnya adalah kenapa ekonomi ataupun perdagangan ini bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, ketergantungan ini sendiri timbul karena adanya
spesialisasi dan perdagangan dari pihak lain. Jadi spesialisasi tersebut yang telah disebutkan di awal tadi itu bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Karena walaupun misalnya tadi yang kayak petani sama peternak daging, nggak mungkin mereka cuma mengonsumsi hasil produksi mereka sendiri. Mereka juga saling membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan mereka itu agar bisa bervariasi gitu. Jadi itu menyebabkan suatu ketergantungan. Nah kemudian ada yang namanya faktor dan kemungkinan produksi. Faktor dan kemungkinan produksi ini menjadi suatu pedoman juga bagi produsen untuk memutuskan apakah harus ia produksi barang tersebut atau tidak. Oke, jika kita berbicara tentang ekonomi dan perdagangan, kita juga mengenal istilah keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan juga biaya peluang atau biaya kesempatan. Nah, pengertian dari keunggulan absolut ini adalah kondisi di mana produsen membutuhkan input yang lebih sedikit untuk memproduksi barangnya. Kemudian kalau keunggulan komparatif itu adalah di mana produsen memiliki biaya kesempatan yang paling kecil dalam memproduksi suatu barang. Biaya kesempatan ini apa sih? Atau biaya peluang? Biaya peluang ini atau biaya kesempatan adalah suatu pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi setiap ingin mendapatkan sesuatu, kita tentu saja harus mengorbankan sesuatu yang lain. Untuk keunggulan absolut kita ambil contoh yang Bapak A dan Ibu B, kedua orang pedagang yang sama-sama menjual mie ayam dan bakso. Bapak A mampu memproduksi, sebelumnya mereka ini memproduksi mie ayam dan bakso dalam 8 jam per hari. Dengan asumsi pembagian waktu produksi mie ayam dan bakso ini sama rata. Jadi Bapak A memproduksi 12 porsi mie ayam dalam waktu 4 jam. Kemudian Ibu B memproduksi mie ayam 4 porsi. Kemudian Bapak A memproduksi bakso dalam 4 jam itu 24 porsi. Kemudian Ibu B memproduksi baksonya 16 porsi, sama-sama dalam 4 jam. Dalam kasus ini, yang memiliki keunggulan absolut adalah Bapak A. Kenapa? Karena si Bapak A ini hanya hasil produksinya itu lebih banyak terjual si Bapak A daripada Ibu B, sehingga dia memiliki keunggulan absolut. Biaya kesempatan seperti yang disinggung sebelumnya, itu suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Kita lihat perbandingan antara hasil penjualan Bapak A dan Ibu B. Bapak A memproduksi 12 porsi mie ayam dibanding dengan 24 bakso yang ia hasilkan. Kemudian Ibu B menghasilkan 4 porsi mie ayam dan 16 bakso. Jika dibandingkan, Bapak A ini 1 banding 2. Nah, jadi dalam hal ini yang memiliki keunggulan komparatif adalah si Ibu B. Kenapa? Karena Ibu B ini memiliki biaya kesempatan yang kecil gitu daripada si Bapak. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa seseorang bisa saja memiliki keunggulan absolut untuk 2 barang, tetapi tidak mungkin memiliki keunggulan komparatif untuk 2 barang gitu. Kenapa? Karena biaya kesempatan satu barang adalah kebalikan dari biaya kesempatan barang yang lain gitu. Jadi nggak bisa memiliki keunggulan komparatif dalam hal 2 barang. Kecuali 2 orang memiliki biaya kesempatan yang sama. Seseorang akan memiliki keunggulan komparatif pada satu barang, dan orang lain memiliki keunggulan komparatif pada barang yang lain gitu. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan tentang saling ketergantungan dan menguntungkan dalam hal perdagangan. Perlu diketahui bahwa perdagangan ini adalah suatu kegiatan yang sangat dominan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan ya, assalamualaikum.